Tokoh yang satu ini adalah bernama Kiai Haji Ibrahim, adik ipar dari Nyai Walidah. Beliaulah orang yang pertama kali membentuk Majelis Tarjih Muhammadiyah. Yang beliau inginkan adalah untuk menyatukan muslim dunia dalam beragama sesuai Al-Quran dan Sunnah. Simaklah audio yang akan saya bacakan ini berkaitan biografi, perjuangan, pemikiran, dan jasa-jasa beliau di organisasi Muhammadiyah. Dialah Kiai Haji Ibrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Berjumpa kembali bersama saya, channel Al-Husain. Mari kita lanjutkan bacaan kita berkaitan 100 tokoh Muhammadiyah yang menginspirasi. Memasuki tokoh ketiga, Kiai Haji Ibrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Tokoh ketiga Muhammadiyah yang menginspirasi yaitu Kiai Haji Ibrahim. Selama 10 tahun berturut-turut, Kiai Haji Ibrahim selalu terpilih kembali dalam setiap kongres Muhammadiyah. Beliau lebih banyak memberi kebebasan gerak terhadap angkatan muda. Aisyah terbimbing semakin maju, tertib dan kuat. Pengelolaan masjid atau takmirul masajid berhasil ditingkatkan kualitasnya, dan beliau berhasil mendorong berdirinya koperasi Az-Zakirat untuk menopang aktivitas Muhammadiyah dan bagian-bagiannya. Kiai Haji Ibrahim adalah adik Nyai Siti Walidah atau Nyai Haji Ahmad Dahlan. Dengan demikian, Kiai Haji Ibrahim adalah adik ipar Kiai Haji Ahmad Dahlan, putra asli Kauman Yogyakarta, kelahiran tanggal 7 Mei 1874. Ini adalah putra Kiai Haji Fadil Rahmaningrat, seorang penghulu hakim nagari Kesultanan Yogyakarta pada masa pemerintahan Sultan Hamengkubuwono ke-7. Pendidikan agama awalnya beliau peroleh langsung dari orang tuanya sendiri. Selain itu dibimbing juga oleh kakaknya yang tertua, yakni Kiai Haji Muhammad Nur. Pada umur 17 tahun, Ibrahim pergi menunaikan ibadah haji dan dilanjutkan dengan menetap di Mekah selama 7-8 tahun untuk menuntut ilmu agama. Pada tahun 1902, beliau pulang ke tanah air karena ayahnya sudah lanjut usia. Kedatangan Ibrahim di tanah air mendapat sambutan luar biasa dari masyarakat. Kiai yang suka pakai jubah panjang dan sorban itu dikenal sebagai ulama besar, cerdas dalam ilmunya, hafal yaitu hafiz Al-Quran, qiraatnya bagus dan pandai berbahasa Arab. Maka tak heran banyak umat Islam yang berduyun-duyun untuk mengaji kepadanya. Tokoh Muhammadiyah ini tidak pernah mendapatkan pendidikan model barat. Kiai Haji Ibrahim menguasai ilmu-ilmu agama dari pendidikan pondok pesantren. Beliau adalah seorang ulama yang alim, sederhana dalam hidupnya, dan bertanggung jawab terhadap amanah yang diserahkan kepadanya. Dalam memberikan pelajaran atau ngaji, Kiai Haji Ibrahim menggunakan metode sorogan dan weton. Metode sorogan adalah cara mengaji dengan mengaji seorang demi seorang.
Cara ini dilakukan pagi hari untuk antara pukul 7 sampai pukul 9. Sedangkan metode weton adalah cara mengaji di mana sang kiai membaca kitab tertentu dan dijelaskan. Sedangkan para santri mendengarkan dan memperhatikan melalui kitab masing-masing. Cara ini dilakukan pada sore hari ba'da asyar. Kiai Haji Ibrahim adalah tokoh penerima estafet kepemimpinan yang langsung diterima dari Kiai Haji Ahmad Dahlan. Ketika dalam keadaan sakit, Kiai Haji Ahmad Dahlan berpesan agar kepemimpinan Muhammadiyah setelah beliau diamanahkan kepada Kiai Haji Ibrahim. Namun, saat itu beliau menolak karena merasa tidak mampu memimpin organisasi dan pergerakan Islam itu. Setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan pulang ke rahmatullah, maka mau tidak mau Kiai Haji Ibrahim harus mengambil tongkat kepemimpinan persyarikatan itu. Akhirnya pada Kongres Muhammadiyah ke-14 di Yogyakarta bulan Maret tahun 1923, dengan suara bulat para peserta memilih Kiai Haji Ibrahim untuk melanjutkan kepemimpinan Kiai Haji Ahmad Dahlan menjadi Forzator of the Bestor, Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah Hindia Timur. Demikian penyebutan Indonesia pada masa itu. Dalam kepemimpinan beliau, Muhammadiyah mengembangkan sayapnya ke berbagai daerah. Kongres tahunan, sekarang yang dinamakan Mu'tamar Muhammadiyah, diselenggarakan bergantian di berbagai kota. Seperti Kongres ke-15 diselenggarakan di Surabaya, Kongres ke-16 di Pekalongan, Kongres ke-17 di Solo, Kongres ke-18 di Yogyakarta, Kongres ke-19 di Bukit Tinggi, Kongres ke-20 digelar di Yogyakarta, dan Kongres ke-21 di Makassar, kemudian Kongres yang terakhir kedua-dua yaitu di Semarang. Kiai Ibrahim memiliki perhatian yang sangat besar terhadap angkatan muda dan perempuan. Beliau turun tangan langsung dalam memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap Aisyah dan Hizbul Walton, organisasi pemuda Muhammadiyah masa itu. Selain itu, Kiai Ibrahim memimpin sebuah kelompok pengajian yang diberi nama Az-Zakirat. Melalui Az-Zakirat pula upaya penggalian dana untuk aktivitas Aisyah, PKO, bagian tabligh dan bagian taman pustaka biasa beliau lakukan. Majelis Tarjih, bagian dari Muhammadiyah yang bertugas mengkaji masalah keagamaan, dibentuk pada masa kepemimpinan beliau ini. Keberadaan organisasi otonom Nasyatul Aisyah untuk putri dan pemuda Muhammadiyah mulai dirintis dan dikembangkan. Pembentukan majelis tarjih itu dimaksudkan untuk mempersatukan umat Islam di seluruh penjuru dunia. Hal ini yang selalu menjadi pemikiran Kiai Dahlan. Umat Islam mesti bersatu. Untuk mempersatukan umat Islam, mesti dipersatukan terlebih dahulu pemikirannya tentang agama Islam, termasuk pemahaman yang benar tentang ajaran-ajaran agama Islam. Perkembangan yang menonjol pada masa kepemimpinan Kiai Haji Ibrahim antara lain ialah didirikan Fonds Dahlan 1924, yakni lembaga yang bertujuan untuk mengumpulkan beasiswa bagi anak-anak orang miskin. Kiai Haji Ibrahim melakukan perbaikan badan perkawinan untuk menjodohkan putra-putri keluarga Muhammadiyah yang sudah masanya menikah. Khitanan massal pernah diselenggarakan oleh Muhammadiyah pada tahun 1925. Penyelenggaraan Mu'tamar Muhammadiyah di Surabaya yang menghasilkan keputusan penting, antara lain penyelenggaraan sholat Idul Adha dan Idul Fitri di lapangan. Penggunaan tahun Hijriyah dalam surat menyurat dan administrasi Muhammadiyah sejak penggunaan tahun Hijriyah dalam surat menyurat dan administrasi Muhammadiyah. Sejak tahun 1928, putra-putri lulusan sekolah-sekolah kader Muhammadiyah seperti Madrasah Mu'alimin,
mu'alimat, tabligh school, dan normal school banyak dikirimkan ke berbagai pelosok tanah air untuk melaksanakan tugas dakwah Muhammadiyah. Para kader ini kemudian dikenal dengan istilah anak panah Muhammadiyah, anak panah Muhammadiyah. Pada tahun 1929, dalam Kongres Muhammadiyah di Solo, Muhammadiyah mendirikan Ugefster Mai, yakni sebuah badan usaha penerbitan buku-buku di bawah wewenang bagian taman pustaka. Menjelang akhir masa kepemimpinan beliau, dalam Kongres Muhammadiyah ke-21 di Makassar tahun 1932, diputuskan agar Muhammadiyah menerbitkan Dagblat, surat kabar. Keputusan ini pelaksanaannya diserahkan kepada cabang Muhammadiyah Solo yang kemudian berhasil menerbitkan Dagblat yang diberi nama Adil, yang kemudian sangat dikenal adanya wartawan Muhammadiyah Haji Surono Wiro Harjono. Kiai Haji Ibrahim wafat pada usia relatif muda, 46 tahun. Beliau pulang ke rahmatullah tanggal 13 Oktober 1932 setelah menderita sakit beberapa waktu. Dalam memimpin Muhammadiyah sekitar 10 tahun itu, Muhammadiyah mengalami perkembangan yang pesat dan telah menyebar ke seluruh pelosok tanah air. Demikianlah sepak terjang dari Kiai Haji Ibrahim, pemimpin ketua Muhammadiyah setelah Kiai Haji Ahmad Dahlan, yang merupakan adik ipar dari Nyai Walidah. Gagasan-gagasan beliau yang pertama ialah mendirikan majelis tarjih, agar majelis tarjih ini bisa menyatukan umat Islam. Dan masih banyak lagi. Pandangan-pandangan beliau yang ditulis di dalam buku ini. Semoga kita bisa mengambil pelajaran dari kisah ini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.